Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini saya pakai kemasan besar 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Lalu aduk-aduk. Untuk warnanya supaya lebih bagus, di sini saya tambahkan pewarna orange 3 tetes. Lalu aduk-aduk kembali. Dan ini warnanya udah bagus banget ya teman-teman. Selanjutnya masak puding mangga menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding seperti ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Itu tujuannya supaya tidak mudah basi dan juga tidak mudah berair. Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya teman-teman. Jadi buih-buihnya ini kalau kita aduk-aduk terus, dengan sendirinya akan berkurang. Setelah uap panasnya berkurang seperti ini, tuang puding ke dalam loyang atau cetakan apa saja yang teman-teman punya. Jadi teman-teman, untuk fruit asidnya ini aku kelupaan, belum dimasukin tadi. Jadi ini aku masukin sekarang, baru nanti diaduk-aduk. Fruit asid ini penting banget ya teman-teman. Jadi ini wajib untuk digunakan untuk segala jenis puding yang rasa buah. Karena dari fruit asid itu nanti buahnya akan terasa. Jadi kalau misalnya bikin puding buah kayak gini, kalau misalnya fruit asidnya nggak dikasih, tuh nanti rasanya itu kayak ngambang gitu teman-teman, rasa buahnya. Ini diaduk-aduk sampai larut dan tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding mangganya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Ini saya potong menjadi potongan dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja ya teman-teman. Nah, jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Dan saya masukkan semuanya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau tidak juga boleh dikurangi. Dan nanti akan dicicip pada saat sudah matang dan mendidih ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Lalu ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau puding beningnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kecilkan api.
Lalu tambahkan 375 gram kental manis. Ini pakai 1 kaleng ya teman-teman. Kenapa saya masukkan kental manisnya setelah mendidih? Supaya tidak pecah ya teman-teman. Karena kalau adonan pudingnya ini pecah, itu nanti akan mempengaruhi rasa dari pudingnya. Dan juga kita tidak perlu ngaduk-ngaduk dari awal sampai akhir. Jadi bisa sesekali aja diaduk waktu masih puding bening aja. Selanjutnya ini gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian masak kembali sampai betul-betul mendidih. Untuk manisnya ini sudah pas banget, tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang manis, boleh ditambahkan lagi ya. Biasanya kalau untuk jualan itu cenderung lebih manis lagi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Jadi mendidihnya itu cukup sampai mendidih saja, tidak usah sampai belubuk-belubuk banget ya teman-teman, supaya adonannya tidak pecah. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya teman-teman. Selanjutnya kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan jeli mangganya. Kemudian ini diaduk-aduk. Jadi pastikan ya teman-teman, pada saat teman-teman memasukkan jeli mangganya, itu puding susunya sudah betul-betul dingin ya teman-teman, tapi tidak beku. Jadi benar-benar uap panasnya itu udah hilang. Kalau misalnya dimasukin pas masih panas, itu nanti takutnya jelinya itu malah mencair. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk cupnya saya menggunakan cup puding 100 ml seperti ini. Langsung aja kita isikan. Puding mangga susunya udah mulai set ya teman-teman, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau dimakan dingin, karena puding itu dimakan dingin lebih enak. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.